Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indi Hawati Tania dengan NIM 2401030128 dan saya dari Prodi Ekonomi Syariah dan fakultas saya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan saya dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Jadi, saya di sini akan menyampaikan hasil analisis saya yang terkait dengan analisis pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015. Dan saya ini mengutip dari Mas Rifki Ardiansah. Jadi, penelitian ini itu membahas mengenai analisis pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015, di mana KPU Kota Bandar Lampung belum maksimal dalam meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Adapun yang difokuskan dalam penelitian adalah analisis fungsi-fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling, yaitu POAC. Untuk meningkatkan aksesibilitas, penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian dan data dan penarikan kesimpulan. Jadi, berdasarkan analisis pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen KPU Kota Bandar Lampung, terdapat beberapa perencanaan untuk meningkatkan aksesibilitas. Terdapat divisi yang berkaitan dengan disabilitas. Terdapat pengarahan bagaimana meningkatkan aksesibilitas dan adanya pengendalian KPU dalam meningkatkan aksesibilitas. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa fungsi-fungsi manajemen KPU belum maksimal. Masih terdapat beberapa rencana yang belum terimplementasi. Masih terdapat sumber daya manusia yang kurang bertanggung jawab terhadap tupoksinya, tidak meratanya motivasi anggota, dan tidak maksimalnya pengendalian terhadap rencana. Adapun saran penelitian, yaitu yang pertama itu KPU harus menetapkan perencanaan yang lebih matang dan mengimplementasikan setiap rencana. Yang kedua itu ada KPU harus memberikan sanksi kepada setiap anggota yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan tupoksinya. Terus yang ketiga itu ada KPU harus memberikan motivasi secara merata serta lebih memaksimalkan pengendalian. Jadi, rumusan masalah dari hasil analisis ini adalah bagaimanakah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen organisasi KPU Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015. Dan adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen organisasi KPU Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015. Jadi, hasil yang saya dapatkan dari analisis penelitian ini yaitu yang pertama ada perencanaan. Jadi, perencanaan itu merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terdapat beberapa proses dan perencanaan, yaitu yang pertama ada tetapkan tujuan, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung menetapkan tujuan tentang peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015. Dan yang kedua itu ada formulasi rencana strategi, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung memformulasikan tujuan ke dalam rencana strategis tentang peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015. Dan yang ketiga itu ada kembangkan rencana operasional, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung melakukan langkah pengembangan rencana strategis melalui rencana-rencana operasional tentang peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015. Dan yang terakhir ada implementasi dan evaluasi rencana, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung mengimplementasikan dan mengevaluasi rencana peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015. Dan yang kedua ada pengorganisasian, yaitu organizing. Jadi, pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu. Guna mencapai tujuan atau saran tentu, terdapat beberapa proses dalam pengorganisasian, yaitu yang pertama itu ada pembagian kerja, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung melakukan spesialisasi kerja terhadap sumber daya untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015. Dan yang kedua itu ada departementalisasi, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung melakukan pembagian
atau pengelompokan kerja ke dalam unit atau divisi untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015. Dan yang ketiga ada distribusi otoritas, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung menyalurkan kewenangan otoritas kepada anggota tentang peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015. Dan yang terakhir ada koordinasi, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung menjalin koordinasi untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015. Yang ketiga ada pengarahan, yaitu atau actuating. Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Terdapat beberapa proses dalam pengarahan, yaitu yang pertama ada komunikasi, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung menjalin komunikasi dalam peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015. Dan yang kedua ada kepemimpinan, yaitu bagaimana kepemimpinan KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015. Dan yang terakhir itu ada motivasi, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung melakukan permotivasian untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015. Dan yang terakhir ada controlling, yaitu pengendalian. Jadi pengendalian itu dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar. Terdapat beberapa proses dalam pengendalian, yaitu yang pertama itu ada tetapkan standar, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung melakukan penetapan standar terhadap peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015. Dan yang kedua itu ada ukuran kinerja aktual, bagaimana KPU Kota Bandar Lampung melakukan pengukuran kinerja terhadap peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015. Dan yang ketiga ada pembandingan kinerja aktual dan standar, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung melakukan perbandingan kinerja terhadap standar kerja dalam meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015. Dan yang terakhir ada ambil tindakan perbaikan atau penyesuaian, yaitu bagaimana tindakan KPU Kota Bandar Lampung terhadap hasil evaluasi peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015. Jadi, kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan KPU Kota Bandar Lampung belum berhasil dalam meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015. Hal tersebut dapat tergambar dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut, yaitu yang pertama planning, perencanaan. Berdasarkan proses perencanaan KPU, terdapat rencana-rencana peningkatan aksesibilitas yang belum terimplementasikan dengan baik oleh KPU Kota Bandar Lampung, seperti penyebaran template yang tidak merata, sosialisasi yang tidak merata kepada penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Hal ini diakibatkan karena tidak validnya data jumlah penyandang disabilitas yang dimiliki KPU. Dan yang kedua ada pengorganisasian. Jadi berdasarkan proses pengorganisasian KPU terhadap organ-organ KPU yang kurang tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pendekatan aksesibilitas, seperti tidak melakukan sosialisasi tentang pemilu di lingkungan penyandang disabilitas. Dan yang terakhir ada pun saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada KPU Kota Bandar Lampung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada KPU sebaiknya menetapkan rencana secara lebih matang dan berupaya untuk mengimplementasikan setiap rencana yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan cara melakukan rapat-rapat dengan melibatkan lebih intens penyandang disabilitas dan melakukan pendataan di mana saja terdapat disabilitas, baik personal lembaga KPU ataupun bekerja sama dengan pemerintah serta dinas-dinas terkait, serta membuat persyaratan kualifikasi dengan lebih tajam kepada jajaran organ-organ KPU agar lebih bertanggung jawab. Dan yang kedua itu ada sebaiknya memberikan sanksi-sanksi yang tegas terhadap anggota yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tupoksi, sehingga tidak ada lagi anggota yang dengan sengaja tidak menjalankan tupoksi agar pencapaian tujuan dapat tercapai. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan peringatan berupa teguran bila masih ringan dan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja bila masih mengabaikan. Dan sekian penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. You can do it! Karena yang sempurna hanya lagu milik Rizky Febian. Yaitu Sempurna. Dan saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.